Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi hari ini kita mengawali kehidupan dengan ketaatan dan amal soleh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Selanjutnya, al-ikhwah rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan satu perkara penting terkait dengan pendidikan anak. Satu hal yang harus dipahami oleh para pendidik, apakah itu orang tua ataukah guru, harus memahami tentang siapa yang diajari. Kita harus mengerti, ya, yang kita ajari ini anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, atau siapa. Karena masing-masing itu memiliki kekhususan sendiri-sendiri. Sehingga ketika kita tidak tepat dalam mengajarkan sesuatu atau kurang pas metode yang kita gunakan, maka ini akan menjadikan pendidikan kita ini tidak efektif dan efisien. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa kita harus mempelajari tahap perkembangan anak? Ya. Disebutkan ada dua alasan. Yang pertama, kita mempelajari tahap perkembangan anak agar mengetahui dan memahami tahap-tahap perkembangan dan kekhususan tahapan tersebut. Ya, kita memahami, ya, perkembangan dan kekhususan anak dari sudut fisiknya. Ya, dari sudut fisiknya, kebiasaan, perasaan, pengetahuan, emosi, perilaku, dan yang lainnya. Nah, mohon maaf, kebanyakan orang tua itu hanya memandang dari sudut
perkembangan fisik. Banyak yang mengabaikan sudut perkembangan yang lainnya. Sehingga terjadilah bentuk pendidikan yang kurang bagus. Ya, diawali dari komunikasi yang tidak tepat. Kemudian alasan yang kedua, orang tua atau pendidik ya akan mampu mengarahkan tumbuh kembang anak. Ya. Dan akan mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kekhususan masing-masing anak. Ya. Coba kita lihat ya, yang paling gampang itu orang tua mengikuti, memahami tahap perkembangan fisik. Jadi misalnya anak itu rata-rata dia usia 10 bulan sudah bisa jalan. Ya, atau paling terlambat berapa? Setahun. Maka orang tua itu akan bingung. Dia akan bertanya-tanya, kenapa anakku sudah 13 bulan belum bisa jalan? Akhirnya dia akan mengambil sikap, ada apa ini? Ada masalah apa? Apakah kelainan ataukah ada kekurangan gizi dan sebagainya? Maka hal seperti ini akan bagus jika orang tua memperhatikan, memahami perkembangan sudut-sudut yang lainnya. Tidak sekedar perkembangan fisik. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan tentang sebagian tahap perkembangan kehidupan manusia. Ya, Allah katakan di surat Ghafir ayat 67, huwaladzi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu asyuddakum thumma litakunu suyuhan wa minkum man yutawaffa min qabl ya wa litablughu ajalan musamma wa la'alakum tattaqun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah. Lalu kalian apa? Keluar dalam bentuk ya seorang anak. Ya kan, lahir sebagai seorang anak. Kemudian Allah ya membiarkan kamu hidup sampai masa dewasa. Ya, maka ada di antara kalian yang kemudian apa? Mencapai usia tua. Ada yang dimatikan sebelum usia tua, ada yang diwafatkan mencapai usia tua. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah sebutkan apa? Bahwa manusia itu apa? Mengalami masa anak-anak, masa dewasa, kemudian masa tua. Nah, para ulama rahimahumullah itu membagi ya, membagi tahap perkembangan manusia itu menjadi 7 atau 6. Yang pertama, masa menyusui. Yang kedua,
masa pengasuhan. Yang ketiga yaitu masa tamyiz. Yang keempat adalah masa balik. Yang kelima itu masa pemuda. Yang keenam adalah masa dewasa. Yang ketujuh adalah masa tua. Nah, ya, ada yang membagi menjadi 6, yaitu apa? Masa pemuda itu dihilangkan. Nah, digabung menjadi apa? Masa balik. Nah, jadi ini adalah 7 tahap perkembangan manusia. Dan ini nanti masing-masing ada karakteristiknya, ada kekhususannya. Sehingga kita harus mendidik manusia sesuai dengan tahapannya. Supaya pas gitu. Nah, sering saya contohkan ketika kita melakukan komunikasi. Kita berkomunikasi dengan anak TK, tidak akan sama dengan anak SMA. Kalau kita menggunakan model komunikasi anak SMA kepada anak TK, ini tidak akan efektif. Anak tidak akan paham. Gitu. Maka sekali lagi kita harus memahami kekhususan dari setiap tahapan yang ada. Dari kemampuan fisiknya, perasaannya, akalnya, kejiwaannya, perilakunya. Sehingga kita nanti akan tepat mengarahkan pendidikan untuk mereka. Kita akan bisa bersikap dengan baik, dengan bijaksana terhadap anak-anak kita. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita akan bahas ya masing-masing tahapan ini ya, kekhususannya apa, kemudian arahan Islam bagaimana, kemudian prakteknya seperti apa. Kita awali dari masa menyusui. Ya. Masa menyusui pengertiannya adalah apa? Usia di mana anak bersandar hanya kepada air susu ibu. Itu usia menyusui. Ya. Anak bersandar kepada air susu ibu untuk pemenuhan kebutuhan makannya. Nah, kalau dilihat dari umur, ya berarti tahapan ini adalah usia pertama ya, sejak dia lahir sampai umur 2 tahun. Ya, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan di Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimma radha'ah. Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya 2 tahun. Nah, kita lihat sekarang karakteristik atau kekhususan anak-anak usia masa penyusuan ini. Ya, karakteristik anak usia menyusui. Yang pertama, anak tidak mampu
mengungkapkan perasaannya, tidak bisa menyatakan rasa sakit ya dengan kata-kata. Ya, tapi mereka akan mengkomunikasikan ya rasa lapar, sakit, ketakutan dan yang lainnya dengan apa? Tangisan atau isyarat anggota badan. Nah, ya kan? Anak kecil itu dia ngompol, dia sakit, dia takut, dia lapar, dia haus itu dengan menangis. Dia belum bisa ngomong saya sakit, saya ngompol, saya lapar belum. Nah, ya. Atau dengan gerakan tangan atau dengan ekspresi wajah. Ya kalau dia seneng senyum, ya kan gitu. Nanti ketika dia ini lihat sebelum nangis itu kan ada perubahan bentuk wajahnya kan. Nah, itu ciri yang pertama. Ini harus dipahami sehingga nanti ketika kita sebagai orang tua tidak boleh jengkel. Kamu tuh kalau ngompol tuh ngomong gitu loh. Kalau mau pipis tuh bilang. Ya enggak bisa. Ini harus dipahami. Ini pentingnya kita memahami karakter atau kekhususan dari tahapan itu. Kemudian yang kedua, anak itu cepat terpengaruh dengan pandangan ya, pandangan yang menakutkan atau gerakan yang mengejutkan. Jadi anak itu masih sangat sensitif. Sehingga kadang ya ketika bayi itu tidur, kita jalan dekat itu langsung gitu loh, kan ada kaget gitu loh. Seperti itu. Apalagi suara ya, suara yang keras, suara yang tiba-tiba. Maka ini akan menjadikan mereka gampang untuk terkejut. Nah, kemudian anak usia ini masih mengalami kelemahan fisik. Karena baru lahir. Baru berpindah dari rahim ke alam dunia. Maka para ahli kesehatan itu menyarankan untuk anak-anak di bawah 3 bulan itu jangan dibawa pergi jauh-jauh terlebih dahulu. Karena fisiknya masih lemah. Nah, kemudian tahapan ini kekhususan yang lain adalah apa? Anak banyak menangis dan berteriak. Tadi sudah saya contohkan. Apapun yang dia rasakan dia nangis. Lapar, haus, sakit, takut, nangis. Atau kalau enggak dia berteriak. Ya, maka sebagai orang tua kita harus paham. Ya, jangan jengkel. Ya. Ada pernah kejadian ya. Seorang ayah dia membanting anaknya karena apa? Jengkel mendengar tangisan anaknya. Padahal kalau dia paham, ya memang karakteristiknya seperti itu kan. Kekhususan anak usia menyusui itu ya memang ya nangis teriak. Nah, ya. Baik. Kemudian karakteristik yang lain apa? Anak itu biasanya susah untuk dihentikan dari menyusui secara sekaligus. Ya, banyak kan orang tua, khususnya para ibu, itu mengalami problem apa? Kesulitan menyapih anaknya. Nah, maka ya nggak usah mengeluh. Memang itu adalah kekhususan mereka. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita memahami ya kekhususan tahapan usia menyusui ini ya kita akan
sekali lagi bisa bersikap dengan bijaksana. Nah sekarang arahan Islam. Bagaimana kita mendidik anak-anak usia menyusui. Yang pertama adalah memperdengarkan kalimat tauhid. Ya. Ini bagi yang meyakini ya hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya tentang mengazani di telinga bayi, ya silakan dilakukan itu. Ya. Mungkin kalau kebiasaan di masyarakat ya, itu biasanya sambil gendong anak itu kan kadang-kadang apa orang tuanya ngomong apa gitu. Kalau di Jawa namanya ngudang. Ngudang itu ya ngomong dalam rangka harapan-harapan kepada si anak. Silakan. Ya, ketika kita sambil gendong si anak, kita perdengarkan kalimat tauhid. Ya. Nah, itu hal yang sangat bagus. Kemudian melakukan tahnik dan doa. Ya. Ini adalah bentuk pendidikan kepada anak usia menyusui. Ya, dia lahir, ya, ditahnik dan didoakan dengan doa-doa kebaikan. Ya. Kemudian melakukan akikoh sebagai wujud kegembiraan dengan kehadiran anak. Dan juga sebagai pembebasan dari tahanan setan. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, karena sangat besar sekali pengaruh penerimaan orang tua terhadap kehadiran si anak. Coba misalnya ada yang anak yang tidak diharapkan kelahirannya. Sikapnya bagaimana? Dia akan disikapi jelek. Orang tuanya nggak mau deket. Sudah mesti adanya perasaan jelek, kebencian kan begitu. Maka akikoh ini adalah wujud kegembiraan, wujud penyambutan kita atas kehadiran anak. Dan nanti pengaruhnya besar sekali. Selanjutnya, mencukur rambut pada hari ke-7. Ya. Memberi nama yang baik. Tuh. Ini sudah pendidikan. Memberi nama yang baik. Ya. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Abdullah dan Abdurrahman. Nama penghambaan kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, kemudian mengkhitan. Ini diantara arahan Islam terkait pendidikan anak usia menyusui. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita lanjut, kita tegaskan bahwa semua sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan bentuk pendidikan kepada anak. Sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mendatangkan kebaikan dan akan mencegah kejelekan. Ya. Cuman masalahnya kita kadang tidak memahami hubungannya apa dengan pendidikan anak gitu loh. Ya. Misalnya apa doa ya, doa ketika mau berhubungan suami istri.
Apa kaitannya dengan pendidikan anak? Oh, besar sekali. Karena anak yang ditakdirkan ya, dengan adanya hubungan yang diawali dengan doa itu dikatakan apa? Anak itu tidak akan dibahayakan oleh setan selamanya. Gitu. Sedangkan sumber kejelekan itu adalah setan salah satunya. Baik. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin. Ya. Bagaimana penerapannya? Tadi sudah kita pelajari arahan-arahan Islam terkait dengan pendidikan anak usia menyusui. Sekarang prakteknya bagaimana? Pertama, hendaknya bersungguh-sungguh menerapkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkait dengan azan di telinga bayi, terkait dengan tahnik, terkait dengan doa, terkait dengan akikoh, dan yang lainnya. Penamaan, ya kan? Itu prakteknya. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh untuk menyusui anak dengan air susu ibu. Kenapa? Itu yang paling cocok. Dan itu yang menurut ahli kesehatan akan menumbuh kembangkan daya tahan tubuh. Ya. Ini luar biasa. Jadi para ibu hendaknya apa? Menyusui anak-anaknya. Karena faedahnya banyak. Dari sisi kesehatan tadi ini meningkatkan daya tubuh. Yang kedua dari sisi perasaan. Ada kehangatan. Ada kasih sayang. Kan biasanya kalau ibu itu menyusui kan digendong kan, dipeluk kan. Bandingkan dengan kalau anak dikasih minum botolan. Ya dia akan memeluk botol. Coba. Jadi ketika menyusui sambil didekap, dipeluk, anak merasakan kehangatan, anak merasakan kasih sayang, kelembutan dari ibunya. Dan ini memenuhi kebutuhan perasaan dia, kejiwaan dia. Masya Allah kan? Atau seandainya ibu itu tidak menyusui sendiri, ya kebiasaan orang Arab pada zaman itu apa? Anak itu disusukan kepada ibu susuan. Tapi dipilihkan wanita yang solihah. Kenapa? Ar-radha'ah tughayyiru at-tiba'ah. Susuan itu bisa merubah tabiat. Ya. Maka kita lihat bagaimana salaf itu betul-betul sangat menjaga air susu yang diminumkan ke anak-anak mereka. Ya. Ayah Abu Hanifah, rahimahullah, ya, beliau sangat memperhatikan, sangat ketat tentang kehalalan makanan yang diberikan kepada istrinya. Kenapa? Karena dari makanan itulah akan diproses menjadi air susu ibu. Dan itu yang dimakan oleh anaknya. Ya. Sehingga ketika ada tetangganya yang ingin menyusui dilarang. Kenapa gitu aja nggak boleh? Ya, kalau istriku, aku tahu betul yang masuk ke mulutnya itu saya jamin halal. Tapi kamu, saya nggak tahu yang kamu makan tuh halal atau haram. Sedangkan ya daging yang tumbuh dari yang haram itu
neraka lebih berhak. Ya. Kemudian yang sangat disayangkan itu banyak para wanita, para ibu tidak mau menyusui anaknya tanpa alasan. Alasannya apa? Wah, nanti merusak penampilan. Nggak seksi lagi aku, katanya. Wah, ini diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam riwayat Nasai ketika peristiwa Mi'raj, Rasul melihat ada wanita yang tetnya itu digigit oleh ular yang berbisa. Rasul, kenapa itu? Itu adalah wanita-wanita yang tidak mau menyusui anaknya tanpa alasan. Nah, bahkan ya, sangat-sangat ditekankan jangan sekali-kali memakai susu buatan, susu formula atau apa gitu. Ya. Karena tadi susuan itu mempengaruhi tabiat. Maka apa yang diminum oleh si anak, ya itu akan menjadi tabiat dia. Kalau dia minumnya air susu ibu, ya dia tabiatnya manusia kan. Nah, tapi kalau yang diminum air susu sapi, ya dikhawatirkan tabiatnya seperti sapi. Gitu. Ini hal yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, itu hendaknya orang tua betul-betul memilihkan nama yang bagus untuk anaknya. Ya. Nama-nama penghambaan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, ya, dan yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena nama itu mencocoki keadaan si anak. Ya. Sebagaimana diungkapkan oleh orang Arab, al-asma'u tatanazzalu minas sama. Ya. Nama itu turun dari langit. Maka nama yang baik itu adalah akan menunjukkan kebagusan si anak. Coba lihat aja, perhatikan ya. Namanya misalnya Muhammad Ridho. Bagus kan? Kalau dia melakukan kejelekan, tanya dia dikenal dengan nama Muhammad Ridho atau nama yang lainnya. Mesti sudah berubah namanya. Gitu. Kemudian, alaikuah rahimakumullah, ya kita hendaknya juga membangun dan mengaktifkan sarana-sarana yang ada di masyarakat untuk berperan serta dalam pendidikan anak usia menyusui ini. Ya, kalau sekarang kan di masyarakat ada ya posyandu ya. Posyandu, ayo di situ kita manfaatkan peran pendidikan untuk masa usia berapa menyusui ini. Dan sekarang kan pemerintah sendiri juga luar biasa ya. Sangat menganjurkan pemberian ASI eksklusif. Jadi 6 bulan pertama itu hanya dikasih ASI saja. Bahkan saya pernah ya, konsultasi dengan seorang dokter anak senior ya di Kota Solo waktu itu. Beliau katakan bahwa air susu ibu itu sebetulnya cukup sampai anak usia 2 tahun. Jadi seandainya sampai usia 2 tahun hanya diberi ASI saja cukup. Asal ibunya tidak stres. Sehingga produksi air susunya mencukupi gitu loh. Nah, kebanyakan ibu-ibu pada hari ini kan kerja ini itu sehingga stres, produksi air susunya menurun, nggak mencukupi. Ya. Sekarang juga luar biasa pemerintah menyediakan ya di tempat-tempat umum itu tempat untuk ruang untuk menyusui di stasiun, di bandara itu ada semuanya, masya Allah.
Ya, maka nggak ada alasan untuk kita tidak menyusui anak-anak kita. Nah, selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk di tahapan kedua, yaitu apa? Al-hadonah, pengasuhan. Ya. Hadonah itu secara bahasa artinya mengerami, mengerami dan memelihara. Ya, kayak ayam atau burung itu kan, masya Allah. Artinya di situ sangat menjaga sekali, melindungi. Ya, maka masa pengasuhan itu artinya masa-masa di mana orang tua menjaga anak dari perkara-perkara yang membahayakan dan melakukan perkara-perkara yang membawa kemaslahatan. Ya, karena pada tahap usia ini anak itu belum bisa mandiri. Anak bahkan belum mengerti ini baik, ini jelek, ini bahaya, ini tidak, itu belum paham. Coba, anak usia 3 tahun ngelihat api, dia nggak paham api itu panas gitu loh. Sehingga kadang sering kita ingatkan tuh nggak percaya dia. Baru ketika terbakar, oh iya gitu loh. Paham yang seperti ini. Nah, jadi usia hadonah ini usia di mana orang tua ya menjaga anak dari hal-hal yang membahayakan dan melakukan perkara-perkara yang membawa kebaikan untuk si anak. Ya. Di usia ini anak masih sangat membutuhkan ya pemeliharaan dari orang tua, penjagaan dari orang tua, khususnya dari ibunya. Ya. Anak itu kan usia berapa? Hadonah 3 tahun misalnya, itu belum bisa kan pakai baju dengan benar. Pakai baju bisa, tapi benernya itu yang belum. Pakai sendal bisa nggak? Bisa, cuman mungkin keliru kanan kirinya. Maka yang seperti ini hendaknya dipahami. Jangan sampai kemudian kita marah, kamu pakai sendal aja nggak bisa. Kamu pakai sendal kok kebalik-balik. Ya itulah masa usia mereka. Ya, anak masih sangat membutuhkan bantuan dari kedua orang tuanya, khususnya ibu. Anak usia 3-4 tahun bisa nyisir rambut nggak? Bisa, tetapi sisirannya rapi atau tidak kan gitu. Nah ini kalau mau dicocokkan dengan umur, ya, masa hadonah, masa pengasuhan itu adalah umur 3-6 tahun. Biasanya begitu. Baik, sekarang kita lihat karakteristik kekhususan anak masa hadonah. Ya, pertama, usia ini merupakan usia emas untuk penanaman akhlak dan adab Islami oleh keluarga. Jadi pembiasaan akhlak, adab ini dilakukan di usia ini 3-6 tahun. Pembiasaan makan pakai tangan kanan, pembiasaan ya membaca bismillah ketika makan dan minum. Nah, baik. Nah, problem-problem yang muncul
ketika anak usia balik, ya, atau setelahnya, itu sumbernya adalah apa? Kelalaian dan kegagalan orang tua ketika menanamkan akhlak di usia ini. Maka harus diperbaiki karena banyak orang tua itu punya pikiran, anakku masih kecil kok, nanti aja kalau sudah agak gede. Keliru. Jadi pembiasaan akhlak, adab itu di usia ini, di tahapan ini. Nah, kemudian kita harus memahami sebagai orang tua, perkembangan bahasa anak itu cepat. Sangat-sangat cepat. Rasa ingin tahunya, wah itu juga luar biasa. Ya. Maka mohon maaf ya, hendaknya dipahami kalau anak itu cerewet di usia ini. Banyak tanya, wow semua aja ditanyakan. Nah, ini kita harus paham, itulah dunia mereka, itulah karakteristik mereka. Cuman karena orang tua nggak paham kan jengkel. Kamu itu loh cerewet semua ditanyakan, nyebelin. Diem nggak? Ya udah, ini kan keliru pendidikan itu. Ya, berarti apa? Mematikan kemampuan untuk mematikan rasa ingin tahu si anak. Baik. Kemudian usia ini anak sangat kuat sekali meniru orang yang ada di sekitarnya. Maka hati-hati. Lingkungan itu harus diperhatikan. Terutama dari orang tua sendiri. Karena yang paling dekat dengan anak adalah orang tuanya. Ya, di usia ini anak itu akan mengukur baik, jelek, benar, salah itu melihat orang tuanya. Yang diucapkan, yang dilakukan oleh orang tua, oh berarti itu baik. Itu aja. Maka hati-hati. Kita harus menjadi apa? Teladan model yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian hubungan orang tua dengan anak itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap si anak. Maka ayo dibangun kedekatan dengan anak-anak kita. Ketika orang tua itu agak jauh dari anak, maka anak itu akan merasa apa? Dirinya tidak diperhatikan. Ya. Menganggap tidak dicintai lagi oleh orang tuanya. Dan seterusnya. Apalagi misalnya kita punya anak ya, masih usia berapa? Usia ini tadi 3 sampai 6 tahun terus punya adik. Maka dia biasanya kan terus cemburu, ngamuk, benci dengan adiknya karena dia merasa tidak dicintai lagi oleh ibunya. Itu harus dipahami. Ya. Jangan marah dimarahi, makin dimarahi, oh bener kan ibu saya nggak seneng lagi toh. Ibu saya seneng sama adikku saja. Itu. Ya. Maka nanti ma'asyiral muslimin, perkembangan akhlak si anak. Perkembangan akhlak si anak itu tergantung sejauh mana hubungan anak dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan orang-orang yang ada di lingkungan keluarganya. Itu. Lihat aja. Ada kan sempat viral di YouTube itu. Anak kecil ya ngata-ngatain bapaknya itu dengan kata-kata yang naudzubillah. Ya, nyebut ayahnya anjing,
ya, nyebut ayahnya dengan apa alat kemaluan dan sebagainya. Anehnya, bapak ibunya ketawa-ketawa loh. Nganggap itu lucu. Coba. Maka sekali lagi hubungan anak dengan orang tua, dengan lingkungan keluarganya itu sangat mempengaruhi perkembangan akhlak si anak. Ini diantara kekhususan atau karakteristik dari anak-anak usia hadonah. Nah, sekarang arahan Islam. Ya, kita lihat arahan Islam. Islam menunjukkan bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak itu adalah wajib. Sebab anak kalau dibiarkan, ditinggalkan, dia akan binasa. Ya, maka anak itu wajib dijaga. Dan berapa banyak ya kita dapati anak-anak itu ditelantarkan oleh orang tuanya. Kemudian anak itu membutuhkan pembentukan karakter. Membutuhkan pembentukan akhlak, perilaku yang baik, perasaan, kejiwaan ya dari orang tuanya. Nah, maka di sini hendaknya orang tua betul-betul menunjukkan kecintaan, kedekatan ya dengan mereka. Bisa melalui apa? Bermain bersama. Ya, bisa dengan apa? Melalui bermain bersama dengan anak-anak. Sehingga ketika anak merasa dicintai, dekat, maka anak akan mudah menerima nasihat, arahan dari orang tua. Baik. Selanjutnya, anak itu sudah bisa memahami dan menerima arahan. Yaitu anak 3 tahun itu bisa nggak diarahkan? Sudah bisa. Sudah bisa diomongin nggak? Sudah bisa. Bahkan diajak diskusi pun sudah bisa. Anak usia 3 tahun itu. Ya, maka ma'asyiral muslimin, anak di usia hadona ya, itu sudah bisa diajari doa-doa, zikir, diajari untuk menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Coba mungkin kita bisa melihat ya. Jadi kalau usia hadonah 3 sampai 6 tahun itu, kalau sekolah kan usia TK. Di TK itu bisa nggak diajari? Bisa. Bahkan sudah banyak kita dapati anak-anak itu lulus dari TK hafal juz 30. Bisa. Cuman jangan dipaksa. Jangan dipaksa untuk menghafal. Kenapa? Karena nanti akan timbul pemikiran apa? Wah, menghafal sesuatu yang tidak menyenangkan, menghafal sesuatu yang tidak enak dan sehingga akhirnya anak benci. Kalau itu dipaksa ya, maka biarkan sesuai dengan kesenangan dia. Ya, tapi kita arahkan. Bisa nggak menghafal sambil bermain? Oh, bisa sekali. Jadi anak-anak usia ini bisa diajari. Ya, tapi dengan apa namanya? Cara yang menyenangkan dengan bermain dan sebagainya. Jangan dipaksa untuk duduk belajar seperti anak SMA. Enggak bisa. Ini kan penting. Kalau kita misalnya jadi guru TK, tidak paham karakteristik anak usia ini, stres dia. Ayo duduk yang ini, yang tenang. Ya, tangan di atas meja, perhatikan ustazah gini-gini. Baru 2 menit sudah buyar. Karena memang karakteristiknya nggak bisa diem anak-anak ini. Ya. Akhirnya ngecap.
ya menghukumi, oh kamu anak nakal, kamu nggak bisa diatur, dan itu akan mempengaruhi sekali terhadap kejiwaan si anak. Baik. Ya. Jadi dilatih untuk menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Nah, juga biasanya usia itu udah mulai bicara ya diajari untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian membiasakan anak untuk menjaga kebersihan dan bertoharoh. Oh. Anak 3 tahun itu kan sudah bisa diajari kalau pipis jangan di sini, kamar mandi. Udah bisa diarahkan seperti itu. Dan ditambah adab-adab yang sebelumnya sudah kita ajarkan di tadi 2 tahun pertama, maka ditambah lagi adab-adab yang lainnya. Jadi memang ini pendidikan itu berkesinambungan. Jadi meskipun kita bicara tahapan-tahapan, tapi bukan berarti tahapan itu terputus dengan tahapan yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Tetap terkait satu dengan yang lainnya. Kemudian ya, dibiasakan untuk mencintai saudaranya. Kenapa? Ini banyak sekali terjadi problem. Kecemburuan antar saudara. Rebutan mainan, ya kan? Rebutan apa, sehingga kadang-kadang terjadi pertengkaran. Maka ini yuk biasakan untuk mencintai saudaranya. Buat kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuh kembangkan kecintaan anak kepada saudaranya. Buat kegiatan-kegiatan. Lakukan permainan-permainan, kan begitu. Karena anak senang dengan permainan. Ya. Hindarkan anak dari perkara-perkara yang menumbuhkan kebencian antar saudara. Kemudian prakteknya bagaimana? Prakteknya bagaimana? Tadi kan arahan. Ya. Prakteknya yang pertama apa? Tunjukkan kepada anak rasa kasih sayang dan kecintaan. Jadi kita sebagai orang tua itu harus bisa mengungkapkan kecintaan dan kasih sayang kepada anak. Karena memang anak butuh itu. Ya. Anak butuh. Makanya sering kita dapati anak-anak itu apa? Caper ya, cari perhatian. Ini. Ya. Hargai si anak. Kasih apresiasi kepada anak. Memang itu anak membutuhkan. Nah kalau ini sudah ditangkap oleh si anak. Oh bahwa orang tuaku mencintaiku. Ayahku sayang sama aku. Masya Allah sudah dekat. Maka dia akan mudah menerima arahan dari orang tua. Nasihat-nasihat dari orang tua. Nah, kemudian kita menanamkan, menumbuh kembangkan keimanan pada jiwa anak-anak kita. Ya. Keimanan kepada Allah pada khususnya. Menanamkan kecintaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini caranya bisa bermacam-macam. Ya. Mungkin yang paling efektif adalah apa? Dengan cerita. Kita cerita aja tentang Allah Ta'ala. Betapa hebatnya Allah Ta'ala. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Kita bisa mendongeng tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah, betapa cintanya Rasul kepada kita, dan seterusnya. Ya. Mulai ditumbuh kembangkan pada usia itu. Ya. Kemudian ya, diteruskan melatih anak untuk menghafal Al-Quran.
Ya, sesuai dengan kemampuannya tadi. Kemudian mendidik anak agar menjaga adab-adab Islam, menghormati orang tua, melayani yang lebih tua, ya. Kemudian dibiasakan dengan adab makan dan minum. Ya, lebih ditekankan lagi, ya. Diajari tentang tata cara wudhu, tata cara mandi yang benar, bagaimana berpakaian yang baik dan seterusnya. Sudah mulai diajari. Ya, kalau bahasa sekarang apa? Toilet training ya, bagaimana melatih anak ke kamar mandi dan sebagainya. Itu di TK sudah ada, insya Allah. Ya. Maka ini harus betul-betul dipahami ya oleh ikhwah rahimakumullah. Ya, jangan sampai ya kita asal saja mendidik anak-anak kita. Coba ketika kita sudah tahu ya, sudah tahu karakter anak-anak seperti ini, ya kita akan tepat. Kita tidak akan egois dalam mendidik anak kita. Wah, anak itu sejak kecil harus harus apa? Oh, menghafal Al-Qur'an. Iya, sepakat. Cuman caranya bagaimana? Metodenya bagaimana? Kan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Ya. Pernah kok saya itu mendapatkan satu proposal, proposal pendidikan. Jadi ada orang ingin mendirikan sekolah TK waktu itu, sekolah TK. Wah, jadwal kegiatan anak nggak ada istirahatnya, bayangkan. Jadi sekolah dari pagi sampai sore, full day, itu nggak ada istirahatnya. Di luar pelajaran reguler, jam-jam istirahat, anak harus mendengarkan murotal. Ya, ini kan ya karena ketidaktahuan kan, karena ketidaktahuan apa orang ini. Kan anak itu butuh bermain, anak itu memiliki kebutuhan yang bermacam-macam, bukan hanya butuh ilmu, bukan hanya butuh kebutuhan fisik, tapi perasaan, kejiwaannya kan butuh dipenuhi juga. Ya, kita bisa ngelihat kan ada anak-anak itu sehat, fisiknya nggak terganggu, jiwanya yang terganggu. Kenapa? Stres anaknya. Ada anak yang sampai rambutnya itu rontok. Rontok. Padahal enggak ada penyakit. Diperiksakan normal. Tapi rambutnya rontok. Kenapa? Ternyata dia stres. Tekanan dari orang tuanya. Enggak ada kesempatan untuk bermain. Sekolah, habis sekolah langsung les. Ya kan? Privat ini, privat itu. Stres akhirnya anaknya. Rontok rambut. Dan anaknya jadi pendiam, jadi ini. Ya. Nah, ya. Kemudian nanti di usia-usia pengasuhan, usia TK, atau nanti juga di usia tamyiz ya, usia SD, itu juga salah satu kekhususan mereka apa? Banyak bergerak, banyak bergerak. Dan itu hal yang sangat positif terhadap perkembangan kesehatan, perkembangan fisik. Bahkan tadi apa? Untuk anak yang usia menyusui, nangis, itu membawa dampak positif loh. Makanya kalau kita nggak paham kan akan jengkel, kamu nangis saja. Padahal anak nangis itu ya melatih paru-parunya. Ya kan nangis, wah, melatih lambungnya. Cuman kita orang tua kalau nggak paham tahap perkembangan ini kan ngamuk kita, jengkel kita. Padahal ya nangis itu kita butuhkan. Coba kan kadang kan orang itu kan merindukan tangisan anak kan bahasanya itu. Tapi karena nggak paham orang tuh jengkel dengan tangisan ya anak-anaknya. Nah, taib al-ikhwah rahimakumullah ya, dua tahapan yang
bisa kita selesaikan pada pagi hari ini. Adapun tahapan-tahapan selanjutnya, tahapan masa tamyiz, masa balik, kemudian masa pemuda, insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Bagaimana jika suami kita terinfeksi penyakit seks menular? Apakah tetap wajib bagi istri untuk melayaninya? Ya tentu tidak. Ya, karena Rasul sudah menyatakan la dharar wala dirar. Ya, jangan membahayakan diri dan jangan membahayakan orang lain. Nah, sudah diketahui ini suami punya penyakit menular. Tentu harus diupayakan bagaimana penularan tidak terjadi. Gitu. Demi keselamatan masing-masing. Nah, jadi tidak ada kewajiban. Ya. Bagaimana hukumnya mencari-cari fakta bahwa suami berselingkuh? Ya, ya sebenarnya kan nggak perlu ya seperti ini. Karena rumah tangga itu dibangun di atas dasar kepercayaan. Ya, sampaikan kepada suami, sampaikan kepada istri kita bahwa Allah mengawasimu, Allah menyaksikanmu, selesai. Ya, itu. Ya, kita menghukumi manusia dengan apa yang kelihatan saja, nggak usah cari-cari. Ya. Nah, jika suami berulang kali ketahuan telah berzina, apa yang harus dilakukan itu? Ya minta cerai. Ya, suaminya pezina, ini kan kalimatnya apa? Berulang kali. Berarti kan bukan cuma sekali ya. Kalau sekali mungkin kelalaian. Ya, kalau sekali loh. Ini berulang kali, berarti apa? Tabiat sudah. Ya, maka bagaimana kita memiliki suami yang seperti ini ya? Kita minta cerai. Ya, karena ini nggak baik. Gitu. Ya. Karena bisa jadi nanti akan ya namanya teman duduk itu kan akan saling mempengaruhi kan. Bisa jadi oh awalnya suaminya yang tukang selingkuh. Lama-lama dia ngajak istrinya juga untuk berselingkuh. Ya, istrinya dijual. Bisa jadi. Dan itu banyak kasus yang seperti ini. Ya, wa nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah. Taib, al-ikhwah, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.